rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita mengalami kebaikan Allah dan semoga kita merasakan betapa indahnya hidup di dalam kasih Allah. Hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi. Dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada poin pertama Yesus berbicara tentang api. Aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Di dalam kitab suci, api itu disimbolkan sebagai kedatangan Roh Kudus. Kalau kita mendengarkan atau membaca di dalam perjanjian lama ketika Musa datang berjumpa dengan Allah, mendengarkan suara, ia datang di dalam suatu api yang bernyala-nyala, di mana di situ ia berbicara dengan Allah. Lalu di dalam kisah Pentakosta, para murid menerima kasih karunia Allah, Roh Allah dalam rupa lidah api. Api menjadi simbol Roh Kudus yang datang untuk memperbaharui bumi, memperbaharui dunia, memperbaharui hati, jiwa, pikiran setiap orang. Api yang disimbolkan atau Roh Kudus yang disimbolkan di dalam api ini juga hadir untuk senantiasa memurnikan hati pikiran manusia agar manusia diarahkan kepada kekudusan dan keselamatan Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan manusia untuk menuntun manusia agar manusia berjalan di dalam jalan Allah sendiri, memperbaharui hidup manusia agar manusia setia kepada Allah dan senantiasa menguduskan manusia agar manusia hidup di dalam ketaatan kepada Allah, kehendak Allah dan perintah-perintah Allah. Dan Roh Kudus itu harus tetap hidup, tetap bernyala di dalam hidup manusia. Namun ketika manusia menolak akan keinginan Roh Kudus, manusia menolak dan melawan tuntunan Roh Kudus di dalam hidupnya, maka disitulah akan terjadi pertentangan. Disitulah manusia mengalami ketidakdamaian dalam dirinya sendiri, sebab ia berjalan bukan lagi oleh tuntunan Roh, tetapi oleh kehendaknya sendiri.
Sehingga Yesus hari ini mengatakan, aku bukan datang membawa damai, tetapi pertentangan. Pertentangan di sini oleh karena ketidaktaatan manusia. Pertentangan di sini oleh karena manusia melawan kehendak Allah, kehendak Roh yang menuntun kita kepada kesatuan dan keselamatan. Damai itu hanya akan terjadi jika kita menerima kehendak Allah. Kita mau hidup diperbaharui oleh Roh itu, oleh api yang bernyala-nyala di dalam diri kita, oleh Roh yang tinggal di dalam diri kita, Roh yang bersemayam di dalam diri kita. Dan pertentangan itu akan terjadi baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ataupun di antara semua orang. Pertentangan oleh karena perbedaan pendapat tentang iman, perbedaan pendapat tentang agama, perbedaan pendapat tentang kebaikan, kebajikan, kebenaran. Dan perbedaan-perbedaan itu yang akan mengarahkan manusia kepada pertentangan. Tetapi hanya orang yang mempercayai kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah dan ingin menghasilkan buah-buah Roh di dalam kehidupannya, ia akan menemukan kedamaian. Tetapi orang yang hidup di luar dari tuntunan Roh dan tidak menghasilkan buah Roh, maka ia hidup di dalam pertentangan itu sendiri, yaitu pertentangan atau perselisihan melawan kehendak Allah. Dan disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia hidup di dalam pertentangan antara dirinya dengan sesama, dirinya dengan alam sekitar, bahkan dirinya dengan Allah. Maka Tuhan Yesus hari ini memanggil kita untuk hidup damai, damai di dalam Allah sendiri, damai di dalam Roh itu sendiri, damai di dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita hari ini dalam kasih-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.